Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, bertemu lagi pada materi mata kuliah gambar mesin teori, di mana pada video kali ini kita akan membahas atau melanjutkan perhitungan yang sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan atau menghitung ukuran kerangka atau profil dari kerangka mesin yang kita rancang. Nah, untuk profil kerangka yang kita hitung itu adalah profil yang kita anggap menerima beban yang paling besar ya. Jadi nggak usah semuanya, tetapi kita hitung bagian yang paling kritis, artinya bagian profil yang menerima beban yang paling besar. Nah, pada kali ini kita akan menghitung bagian kerangka yang ini ya. Di sini sudah ada gambarnya. Jadi yang kita hitung adalah kerangka pada profil yang memanjang ini. Nah, inilah yang kita anggap menerima beban yang paling besar. Di mana yang diterima oleh poros pemanjang ini adalah beban dari semua komponen yang ada di atasnya, yaitu dari cover mesin, dari puli, ada dari pisau pencacah, kemudian ada dari bearing, kemudian di sini ada dari motor penggerak. Nah, ini adalah beban-beban yang diterima oleh profil yang memanjang ini. Tetapi total keseluruhan beban tadi dibagi dua ya, karena di sini ada dua profil memanjang. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kalian menghitung, kalian harus eh, menentukan dulu ya apa namanya atau membuat sketsa atau free body diagram supaya nanti menghitungnya lebih gampang atau lebih jelas ya. Nah, di sini sudah saya buatkan free body diagram ya, yaitu beban-beban yang diterima oleh profil memanjang itu beban apa saja, kemudian nanti tumpuannya di mana saja. Nah, di sini ada beban yang pertama itu ada beban F1 ini ya. Nah, dari mana F1 ini? Karena di sini bagian apa namanya? Cover mesin ini, kemudian dari pencacah, poros, kemudian puli 2D2 ini, puli 2 ini, kemudian bearing itu ditumpu oleh profil melintang ini ya, 2 profil melintang ini. Jadi tidak langsung ke memanjangnya, tapi ditumpuk oleh profil melintang, kemudian profil melintang ditumpuk oleh profil memanjang. Sehingga eee, beban dari bagian ini itu diterima oleh profil melintang, kemudian disalurkan ke profil memanjang. Makanya di sini ada F1 dan F2. Nah, untuk F1, F2 itu kita anggap sebenarnya bisa kita hitung, cuman kita asumsikan saja supaya tidak apa namanya, tidak panjang nanti perhitungannya. Jadi kita anggap beban dari komponen ini ya, yang saya tunjuk ini ya, itu letaknya di tengah-tengah dari profil melintang satu dan profil melintang 2 sehingga nanti bebannya dibagi 2 merata. Padahal sebenarnya itu tidak dibagi 2 ya, karena tergantung titik beratnya. Misalkan titik beratnya terlalu condong ke sini ya, maka seharusnya bebannya lebih besar yang di sini daripada yang di sini. Seharusnya seperti itu. Tetapi kita anggap titik beratnya itu berada di sini ya, di tengah-tengah antara profil melintang satu dan profil melintang 2 ini, di sini. Jadi kita anggap di tengah-tengahnya, maka bebannya kita bagi 2. Jadi disalurkan merata di sini dan di sini. Oke? Sehingga F1 dan F2 itu adalah setengah karena tadi ya, 2 profil memanjang ya, sehingga satu profil memanjang itu menerima beban setengahnya. Setengah dari berat blade yang ada di dalam situ. Kemudian ada shaft, ada cover, ini semuanya. Kemudian ada bearing 2 kiri kanan. Kemudian ada puli, puli di sini. Kemudian dibagi 2 lagi karena di sini ada 2 profil melintang ya. Nah, sehingga ketemu nilainya adalah 133,9. Di sini 133,9 F1, di F2 juga sama 133,9. Oke. Kemudian lanjut lagi di sini ada beban dari motor penggerak. Nah, di mana beban motor penggerak ini juga diterima oleh 2 profil memanjang ya, sehingga kita bagi 2, kemudian kita bagi 2 lagi karena di sini ditumpu oleh 2 profil melintang ini. Nah, seperti itu. Sehingga setengah kali berat motor penggerak plus puli 1 ya, di sini ada puli juga, plus puli 1 dibagi 2 sehingga ketemu nilai ini 4 kilo atau 40 Newton. Nah, di sini F3 dan F4 itu sama nilainya 40 Newton karena eh, apa? Motor penggerak ini kita juga anggap simetris ya, titik beratnya di tengah-tengah sehingga terbagi 2 merata di sini ya, di tumpuan 1 dan tumpuan 2 sini ya.
sehingga nilainya sama 40 Newton, 40 Newton. Nah, sehingga seperti ini ya free body diagramnya. Di sini ada tumpuan. Nah, tumpuannya ini adalah di ujung sini ya, di roda depan ini tumpuan. Kemudian tumpuan kedua ada di penyangga yang belakang ini, di leg-nya ini di sini. Nah, seperti ini free body diagramnya. Nah, setelah itu kalian hitung eh, total berat yang diterima oleh ini tadi ya komponen-komponen ya, berat blade, shaft, cover, bearing dan lain-lain itu seperti sebelumnya kita menggunakan bantuan software ya. Jadi lebih akurat, lebih cepat juga daripada kalian harus ngitung satu-satu manual gitu. Nah, di dalam software itu ketemu nilai untuk berat apa namanya bagian covernya itu adalah ini ya 6.029, sekian gram ya ini ya. Di sini untuk berat covernya. Kemudian untuk berat shaftnya itu sekitar 1.499, sekian gram. Kemudian berat sorry, berat ini yang pertama ini berat ini ya, berat blade-nya ya, sorry ini blade-nya ini. Ini komponen blade ya, blade itu 6.000. Ini untuk shaft-nya, kemudian ini untuk covernya, kemudian di sini ada bearing di sini, kemudian di sini yang terakhir itu adalah puli. Nah, puli ini sebenarnya dilihat dari katalog juga bisa ya. Nah, ketemu nilai total beratnya adalah 535,57 Newton. Nah, ini kita bagi dua ya karena ditumpu oleh profil melintang di sini dan di sini sehingga ketemu nilai 133,9, di sini juga 133,9. Oke. Nah, untuk jarak-jaraknya ini kalian dapatkan dari mana? Itu kalian dapatkan dari software ya. Kalian harus ngerancang dulu ya. Berapa rencana nanti panjang dari profil ini, kemudian letaknya nanti di mana. Itu by design ya, kalian rancang sendiri untuk jarak-jaraknya ini. Misalkan kalian pengen ini agak mundur juga nanti ini bisa berubah nilainya. Jadi tergantung desain kalian mau panjangnya seberapa. Kemudian di sini jarak antara apa namanya? Kalau ini sudah kita rancang ya sebelumnya karena kita sudah menentukan jarak antar poros ya. Nah, yang di sini ya, yang di sini juga kalian tentukan sendiri yang di sini. Kalau yang mesin dengan cover ini sudah kita tentukan, yang bisa kalian ubah lagi itu antara sini ke sini sama sini ke sini ya. Karena ini dipengaruhi oleh nanti jarak tumpuannya. Nah, ini. Itu tergantung dari mesin kalian masing-masing. Nah, kalau di contoh ini itu jaraknya itu 119 di sini, kemudian lebar ininya adalah 290, di sini 180, di sini 160 dan di sini adalah 165, 185. Nah, ini yang dihitung adalah tiap tumpuan ya di sini ya. Tumpuan di sini, tumpuan di sini, tumpuan di sini dan tumpuan di sini. Nah, kalau kita lihat di sini jelasnya nih ya. Ini tumpuan, ini tumpuan, ini tumpuan, ini tumpuan. Nah, itulah nanti yang kalian ukur jaraknya. Ini di sini. Nah, setelah itu kalian hitung seperti materi atau video sebelumnya, kalian hitung kayak aksi reaksinya. Nah, di sini langsung saja ketemu nilai RA-nya adalah 215,03 Newton, kemudian untuk RB-nya adalah 132,77 Newton. Nah, setelah itu kalian bisa gunakan lagi menggunakan kalkulator BIM online ya untuk menentukan nilai momen maksimumnya. Nah, di sini saya persingkat untuk caranya kalian bisa lakukan seperti langkah sebelumnya atau perhitungan sebelumnya ketika kalian menghitung diameter poros ya. Nah, di sini ketemu nilainya adalah untuk momen maksimum letaknya di sini ya, di jarak ini ya. Ini dalam meter ya, 0,4 meter atau kalau dalam mili 400 mili ya. Yaitu sebesar 48.902, sekian Newton milimeter. Nah, setelah kita menentukan nilai bending maksimum ya, momen maksimum itu kita selanjutnya menghitung untuk tegangan izinnya. Di mana tegangan izinnya itu tegangan luluhnya dibagi dengan safety factor. Di mana safety factor di sini kita asumsikan menggunakan nilai 3. Nah, sebenarnya ada rekomendasi-rekomendasi tersendiri ya bagaimana menentukan safety factor itu kalau misalkan tidak ada rule-nya ya. Misalnya pertimbangannya ya dari faktor apa namanya?
keandalan atau ketangguhan dari materialnya, bisa dari faktor lingkungan. Maksudnya lingkungan itu apakah mesin itu nanti digunakan di di cuaca yang ekstrim, misalkan terlalu dingin atau terlalu panas, itu juga berpengaruh. Nah, ini kita asumsikan saja nilainya 3, sehingga kita ketemukan untuk nilai tegangan izin adalah 83,33 Newton per milimeter kuadrat. Nah, setelah kita menentukan tegangan izin profil, selanjutnya kita menghitung nilai modulus penampang profil minimal ya. Jadi kita tentukan berapa sih modulus minimumnya sehingga eh, apa namanya, beban yang diterima oleh profil tersebut nanti masih aman ya, masih aman diterima oleh profil dengan nilai tegangan izin 83, sekian Newton milimeter kuadrat itu. Nah, rumusnya adalah eh, M ini adalah momen bending tadi yang kita tentukan tadi, yaitu di sini 48.000 ini dibagi I per Y ya. Nah, I per Y ini adalah nilai modulus penampang. Sehingga bisa dihitung dengan M per Z langsung ya. Kita ketemukan nilai apa namanya modulus penampang. Kenapa kita langsung gunakan Z? Karena di katalog profil itu biasanya sudah tercantum ya nilai modulus penampang, sehingga kita tidak perlu menghitung modulus penampang manual. Biasanya kalau kita hitung manual itu kita butuh nilai momen inersia dan Y-nya. Y itu adalah jarak elemen ya, kesumbu netralnya dari jarak netralnya itu. Nah, karena di katalog itu biasanya sudah ada Z-nya, sehingga kita tidak perlu hitung lagi. Nah, ini kalian hitung kalau misalkan kalian profil kalian tuh custom gitu ya dan tidak ada di katalog, itu kalian perlu hitung manual. Nah, di sini karena sudah ada modulus penampang di katalog, kita gunakan langsung modulus penampang. Nah, kemudian kita masukkan ya nilai M-nya tadi 48.000 sekian dibagi Z, kemudian tegangan izinnya adalah 83, sehingga ketemu Z-nya itu adalah 0,58, ini dalam senti ya, kalau dalam mili karena di mili ya, 586,9 mm pangkat 3, jadikan senti. Kenapa jadikan senti? Itu karena di katalog biasanya senti ya. Ketemu nilai 0,5869 cm pangkat 3. Nah, di sini ya. Ini adalah salah satu contoh profil katalog ya. Karena di sini desain kita menggunakan hulu section atau square hulu, sehingga nanti kalian juga harus pakai katalog yang square hulu ya. Kalau misalkan kalian pengen profil L atau profil C, bebas ya, terserah. Kalian tentukan juga katalognya sesuai dengan profil yang kalian gunakan. Nah, di sini yang kita lihat adalah ini ya, eh, apa namanya, modulus penampang di bagian elastis. Nah, di sini karena kenapa elastis? Karena kita menggunakan tegangan yield di sini ya. Kalau di sini kalian menggunakan ultimate tensile strength, maka yang dilihat adalah di bagian plastis ya. Karena kita menggunakan yang yield, maka di sini adalah yang elastik. Nah, di sini Z-nya itu yang paling kecil di ukuran profil 20 kali 20 itu adalah 0,7. Berarti nilai ini kalau kita lihat di sini minimalnya itu adalah 0,56. Sehingga ini lebih besar ya. Makanya sebenarnya untuk ukuran profil 20 kali 20 dengan tebal 2 mili itu masih mampu diterima atau masih mampu menerima beban sebesar tadi 48.000 Newton itu ya. Jadi dengan beban 48.000 Newton milimeter itu masih sanggup diterima profil square hollow dengan ukuran 20 kali 20 dengan tebal 2 milimeter. Artinya bebannya itu masih melebihi dari tegangan izinnya. Beban yang diterima itu. Nah, sebenarnya kalian bisa memilih ini ya, 20 kali 20. Itu masih mencukupi atau masih aman. Tetapi dalam kasus ini saya tidak memakai 20 kali 20, tapi yang saya pakai adalah ukuran 40 kali 40. Nah, kenapa pertimbangannya? Itu karena nah di sini ya kalian perhatikan di sini saya pengen menaruh apa namanya? Caster atau wheelnya ini ya. Sehingga kalau 20-20 itu terlalu kecil ya. Kalau terlalu kecil nanti nggak bisa dipasang untuk wheelnya. Kemudian misalkan nanti kalau ingin kalian menaruh baut untuk ini ya,
melintang ini, bagian profil melintang ini ke sini, ke baut sini, itu juga terlalu kecil saya rasa kalau 20. Nah, ada beberapa pertimbangan sebenarnya kalian tidak harus menggunakan nilai minimum ini ya. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan nilai yang di atasnya itu juga boleh, tapi harus ada alasannya, pertimbangannya apa gitu. Tapi kalau ditanya berapakah profil minimum yang bisa menerima beban tersebut, itu 20-20 dengan tebal 2 itu masih cukup. Oke, sekian ya untuk materi kali ini. Silakan dihitung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.